Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang salat Jum'ah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang singkat ini, dalam kesempatan yang baik dan mulia ini, di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, di masjid rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita panjatkan segala puja, puji dan rasa syukur kita hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan 3 nikmat utama: iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita telah sama-sama duduk di masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat. Betapa banyak orang-orang Islam, saudara-saudara kita yang Allah tidak anugerahkan nikmat sehat
sehingga sekuat apapun keinginan dia ingin melaksanakan sholat Jumat, tapi qadarullah dia tidak diberikan kesehatan, maka ia pun tidak bisa melaksanakan sholat Jumat seperti kita. Dan berapa banyak saudara-saudara kita yang Allah berikan nikmat kesehatan, namun Allah tidak berikan nikmat hidayah. Maka walaupun mereka mendengar kumandang azan untuk melakukan salat Jumat, badan mereka sehat walafiat, tapi mendengar seruan azan mereka cuek, mereka tidak peduli dan masa bodoh. Kenapa? Karena Allah tidak berikan nikmat hidayah kepadanya, sehingga hati dia tidak tergerak untuk melaksanakan sholat Jumat. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya pada kesempatan Jumat kali ini. Dan dalam kesempatan yang singkat ini pula, mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Sebagaimana Allah nyatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kalian untuk menuju hari akhirat, hari penantian kalian semua, dan sebaik bekal untuk menuju keharibaan Allah, untuk menuju hari akhirat adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Tema khutbah singkat pada kesempatan siang hari ini adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hadirin, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup telah menjadi tradisi sejak zaman baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat-sahabat beliau, hingga ulama-ulama terdahulu sebagai nilai dasar peradaban Islam. Buktinya, mereka tidak hanya sekedar menghafalkan Al-Quran, namun mereka juga memahaminya hingga mengamalkan setiap kandungan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupannya, serta menuangkan hasil interpretasinya ke dalam buku-buku yang ditulis sebagai bukti kejayaan peradaban Islam pada masa lalu. Dan di antara isi kandungan Al-Quran adalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, hukum, kisah masa lalu, sains dan teknologi. Hadirin, karenanya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencontoh kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang selalu menjadikan Al-Quranul Karim bagian hidupnya, mulai dari tutur kata, perilaku, hingga pengetahuannya yang selalu terinspirasi dari kandungan Al-Quran. Apa yang diputuskan oleh baginda Nabi dan apa yang diperbuat oleh baginda Nabi sebenarnya adalah interpretasi dari Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika Sa'ad bin Hisham mengunjungi Madinah, dan ia bertanya kepada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan, Sa'ad mengatakan, "Ya Ummul Mukminin, anabini an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Qalat, "Alasta taqra'ul Qur'an ya Sa'ad?" Qultu, qalat,
fa inna khuluqi nabiyillah sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an. Wahai ummul mukminin, beritahulah aku, kata Sa'ad, tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Aisyah pun menjawab, wahai Sa'ad, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Maka Sa'ad pun menjawab, tentu aku membacanya. Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, sesungguhnya Sa'ad, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran yang berjalan. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin, jika dalam kehidupan bernegara di Indonesia tercinta misalnya ada GBHN, garis-garis besar haluan negara, maka dalam kehidupan seorang muslim haruslah ada GBHK, garis-garis besar haluan kehidupan, yakni Al-Quran. Maka Allah menekankan bahwa membaca dan mengamalkan Al-Quranul Karim adalah sebuah keharusan sebagai pedoman hidup seorang muslim agar selamat fid dunya wal akhirah. Maka jika umat muslim Indonesia menjadikan Al-Quranul Karim sebagai tuntunan dan pedoman dalam kehidupan mereka sehari-hari dan mengimplementasikannya secara nyata di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka insya Allah akan tercipta masyarakat yang madani, masyarakat yang harmoni. Maka Allah akan menurunkan rahmatnya untuk kita semua, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 52. Allah nyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sungguh kami, kata Allah, telah mendatangkan Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin, Dr. Syafruddin dari DMI, Dewan Masjid Indonesia, pernah melakukan sebuah riset, melakukan sebuah penelitian di tahun 2021 yang kaitannya dengan pemahaman dan pengamalan Al-Quran oleh kaum muslimin di Indonesia. Namun hasilnya sangat menyedihkan. Kenapa? Karena 65% umat Islam Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Jika membacanya saja tidak bisa, bagaimana dia akan mengimplementasikannya, akan mengamalkannya di dalam kehidupannya, sedangkan membaca nggak bisa dan menerjemahkan atau mengartikannya pun tidak tahu. Sementara Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk hidup bagi setiap pribadi muslim. Maka kalau petunjuk hidupnya saja dia tidak bisa membacanya, bagaimana dia mau mengimplementasikan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran untuk kehidupannya sehari-hari? Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jasiyah ayat 20, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hada basairu linnas wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Al-Quran ini adalah, kata Allah, pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakininya. Jika manusia tidak berpedoman pada Al-Quran, maka krisis rumah tangga, negara, dan dunia pasti akan terjadi.
Hadirin, kehebatan Al-Quran ini telah banyak diakui bahkan oleh para tokoh orientalis. Mereka mengakui meskipun mereka tidak mengimani Al-Quran, tapi mereka mengakui kehebatan Al-Quran. Seperti kata Case F. Robinson dalam bukunya Islamic Civilization in 30 Lives, dia menjelaskan dalam bukunya bahwa Al-Quran menjadi inspirasi, wisdom, referensi, etiket dan perilaku bagi manusia. Itulah bagaimana bentuk kekaguman seorang orientalis dalam menggambarkan para ulama dengan karya-karya fenomenalnya pada zaman dahulu. Dan hal ini membuktikan bahwa ulama-ulama pada zaman dahulu menguasai, memahami ayat-ayat Al-Quran, apalagi mereka menghafalnya dan menggunakan hafalannya itu untuk kegiatan keagamaan ataupun kegiatan ilmiah. Dan hasil menginterpretasikan kandungan Al-Quran, umat Islam mampu membangun peradaban, menciptakan alat-alat canggih yang belum pernah terfikirkan oleh bangsa-bangsa lain kala itu. Sehingga peradaban umat Islam pada zaman dahulu berjaya dan diakui oleh peradaban-peradaban lain, terkhusus dalam ilmu pengetahuan yang merupakan hasil interpretasi dari para ulama terhadap isi kandungan Al-Quran dalam setiap karya-karyanya. Dan Islam pernah berjaya selama 700 tahun dan menguasai 2/3 dunia kala itu. Hadirin rahimahullah, akhirnya banyak karya-karya ulama yang diterjemahkan oleh kaum barat menjadi sumber rujukan peradaban bangsa-bangsa Eropa ketika itu. Itulah sebenarnya sumbangan umat Islam terhadap dunia, tidak lain berkat Al-Quranul Karim. Karena janji Allah, siapapun yang terkait dengan Al-Quran, siapapun yang terlibat dengan Al-Quran, maka ia akan menjadi mulia dengan sendirinya. Allah nyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin, dalam ayat ini bisa kita ambil sebuah hikmah yang luar biasa, bahwa yang pertama, baginda Nabi Muhammad SAW karena diamanahkan Allah untuk menyebarkan Al-Quran, untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka baginda Nabi statusnya naik menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi terakhir, tapi statusnya naik menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Malaikat Jibril statusnya naik menjadi Sayyidul Malaikah karena dia diberikan tugas oleh Allah menyampaikan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan naik derajatnya menjadi Sayyidul Syuhur, menjadi pemimpin para bulan, karena Allah pilih bulan Ramadan menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Hari Jumat, hari diturunkannya Al-Quran, Allah naikkan derajatnya menjadi Sayyidul Ayyam, menjadi pemimpin penghulu para hari, karena Jumat dipilih Allah untuk Allah turunkan permulaan Al-Quran. Dan malam turunnya Al-Quran, Allah angkat derajatnya menjadi malam Qadar, malam yang dimuliakan.
Maka apapun dan siapapun yang terkait dengan Al-Quran, maka Allah pasti akan naikkan derajatnya. Dan bagi para penghafal Al-Quran, kata baginda Nabi, kelak di akhirat dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 70.000 orang-orang yang ia cintai dan ia kenal. Hadirin yang malam Qadar, malam kemuliaan, karena malam itu Allah turunkan Al-Quran sehingga menjadi malam Qadar, yang jika seseorang ibadah pada malam itu diterima, maka ia seolah telah beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Sementara rata-rata umur manusia, kata baginda Nabi, 60 sampai 70. Jika manusia itu wafat, jika seseorang itu pun wafat di umur 80 tahun, maka sungguh dia masih menyisakan pahala 3 tahun 4 bulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia mendapatkan malam Qadar. Hadirin, sebagai penutup, semoga kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai way of life kita, pedoman hidup kita, agar kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita selamat dan bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala fi qulubil mu'minin, anzala sakinata fi qulubil mu'minin yasdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari sama-sama kita tengadahkan tangan kita, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hdina ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah, padamu kami menyembah ya Allah, padamu kami mohon pertolonganmu ya Allah. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, agar senantiasa kami bisa beribadah sebaik-baiknya kepadamu ya Allah. Bimbinglah kami, anak keturunan kami ya Allah, agar bisa membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran di tengah-tengah kehidupan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah keluarga dan keturunan-keturunan kami, selamatkan bangsa dan negara kami ya Allah dari buta dengan Al-Quran ya Allah. Berikanlah kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah hidayah, petunjukmu ya Allah, untuk bisa melaksanakan isi kandungan Al-Quran, untuk
untuk kemaslahatan umat Islam di Indonesia ya Allah. Rabbana, ampunkan kami ya Allah jika kami belum maksimal dalam beribadah kepadamu ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kehilafan kami ya Allah. Bila ada diri kami, keluarga kami yang sampai saat ini belum bisa membaca firman-Mu Al-Quranul Karim, ampunkan kami ya Allah, bimbing kami ya Rabbana agar kami bisa mampu membaca Al-Quran untuk kami pedomani dalam hidup kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Gimana masihnya? Oh. Ya. La ilaha illallah.